Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini akan membahas tentang bahaya migrain. Tapi sebelumnya akan kita bahas tentang apa itu migrain. Karena salah satu video kami yang laris adalah cara mengatasi sakit kepala sebelah atau migrain dengan pijat refleksi tangan. Yang alhamdulillah sudah 200.000 penonton pada sampai saat ini. Sehingga kita akan belajar lebih detail tentang apa itu migrain. Yang pertama, migrain itu apa? Migrain adalah jenis nyeri kepala sedang hingga parah. Jadi nyeri kepala sedang hingga parah yang terasa berdenyut dan umumnya mengenai sisi sebelah kanan. Jadi nyeri kepala sedang hingga berat yang terasa berdenyut dan pada umumnya mengenai sisi kepala saja. Jadi bisa kanan atau kiri. Jadi syaratnya 3. Nyeri kepala, berdenyut, satu sisi pada umumnya. Sehingga kita harus tahu dulu tentang beberapa hal yang berhubungan dengan migrain. Yang pertama, migrain lebih sering diidap wanita ketimbang pria. Jadi sakit kepala sebelah atau migrain banyak diidap oleh wanita. Jadi 1 dari setiap 5 wanita dan 1 dari setiap 15 laki-laki. Jadi dari setiap 5 wanita ada 1 yang merasakan pernah menderita migrain, dan dari 15 laki-laki 1 pernah menderita ataupun mengalami migrain sakit kepala sebelah. Kemudian dari total populasi manusia itu pada usia 18 sampai 65 tahun yang pernah sakit kepala, maka 30% mengalami migrain. Dan kita tahu bahwa sakit kepala itu ada banyak jenisnya. Ada migrain, ada tension time headache, ada nyeri kepala primer dan lain-lain atau nyeri kepala sekunder. Tapi pada populasi yaitu pada usia 18 sampai 65 tahun yang pernah sakit kepala 30%-nya mengalami migrain. Jadi sepertiganya merupakan sakit kepala dalam bentuk jenis migrain. Dan biasanya seorang mendapat serangan migrain pada masa awal dewasa. Jadi ketika dewasa awal biasanya baru mulai sering migrain. Biasanya ceritanya pada waktu anak-anak tidak pernah, dan pada waktu dewasa sering mengalami keluhan sakit kepala sebelah, berdenyut dan pada satu sisi. Kemudian setelah tahu tentang seperti itu, ciri-cirinya, gejala awalnya, kemudian kita bicara lagi tentang jenisnya. Jadi ternyata tidak hanya satu jenis saja, akan ada 3 jenis. Jadi migrain dengan aura, migrain tanpa aura, dan migrain aura tapi tanpa sakit kepala. Yang pertama dulu adalah migrain dengan aura. Jadi migrain dengan aura penjelasannya adalah terdapat peringatan khusus tepat sebelum migrain dimulai. Jadi sebelum nyeri kepala itu muncul akan ada gejala awal dulu, peringatan khusus. Jadi bisa masalah penglihatan, leher kaku, kesemutan, baru mengalami nyeri kepala. Jadi yang dimaksud aura ini peringatan awal. Bisa penglihatan, kaku leher, ataupun kesemutan anggota tubuh. Kemudian migrain dengan aura ini disebut dengan migrain klasik atau migrain yang mana dialami oleh sepertiga dari penderita migrain. Jadi sepertiga penderita migrain mengalami migrain dengan aura. Jadi migrain ada peringatan terlebih dahulu, dan ini disebut dengan classic migrain ataupun migrain klasik. Dan yang paling kedua adalah migrain tanpa aura. Jadi migrain yang paling umum terjadi dan tanpa adanya tanda-tanda peringatan khusus. Jadi paling banyak. Jadi migrain tanpa aura. Jadi tiba-tiba nyeri kepala, berdenyut satu sisi. Jadi dengan aura tadi ada, tapi yang paling umum adalah migrain tanpa aura. Kemudian migrain tanpa sakit kepala, jadi atau disebut silent migrain aura. Jadi gejala migrain lainnya dialami tetapi tidak merasakan sakit kepala. Jadi gejala migrain yang ada tanda-tandanya tetapi tidak diikuti dengan nyeri kepala. Jadi tentang jenisnya kita udah tahu, gejalanya tahu. Kemudian ada gejala yang perlu diwaspadai. Jadi gejala yang harus diwaspadai. Jadi kalau ada orang curiga migrain dan ini terjadi, maka perlu diwaspadai karena bisa terjadi menjadi suatu stroke ataupun meningitis. Jadi bisa menjadi suatu gejala stroke ataupun meningitis, radang selaput otak. Gejalanya apa? Nomor 1, sakit kepala sangat parah. Jadi derajatnya parah, tiba-tiba dan belum pernah dirasakan sebelumnya. Ini harus hati-hati. Jadi sakit kepala yang mendadak, berat sekali, belum pernah dirasakan sebelumnya. Kemudian sakit kepala yang disertai dengan demam, kemudian ada leher kaku, bingung, kejang, penglihatan ganda, ruam kulit,
Harus hati-hati, ini bisa menjadi suatu ciri-ciri ada suatu proses infeksi. Jadi sakit kepala yang berat mendadak, kemudian sakit kepala dengan demam, leher kaku, bingung, kejang, gangguan penglihatan maupun ada ruam kulit. Kemudian sakit kepala disertai dengan bicara dan gerak bibir sulit dimengerti. Jadi seperti ngelantur, jadi gerak bibir sulit dimengerti. Kemudian adanya suatu lengan atau satu sisi wajah yang terasa lemas. Jadi sakit kepala disertai tangan atau kaki di satu sisi badan ataupun sisi wajah mengalami kelumpuhan atau kelemasan. Kalau ini terjadi maka langsung harus segera ke rumah sakit atau menghubungi ambulan karena ini merupakan gejala migrain tetapi sebenarnya bukan suatu migrain atau sakit kepala yang emergensi yang harus segera ditangani. Kemudian kalau untuk pencegahan biar tidak terjadi migrain, karena kita tahu bahwa migrain itu sering terjadi pada masyarakat. Yang pertama adalah menjalani gaya hidup sehat, yaitu tidur cukup, olahraga, makan sehat, kurangi kafein, dan tidak mengonsumsi minuman keras. Jadi prinsipnya harus rajin olahraga, istirahat cukup, makan sehat, jangan terlalu banyak kafein. Kemudian hindari pemicu migrain seperti stres, pekerjaan yang sangat banyak stres, kurang istirahat, kemudian konsumsi makanan yang memacu migrain ataupun makanan sesuatu yang memacu migrain. Kemudian buat yang mengonsumsi obat-obatan seperti contoh pil KB ataupun obat-obatan tertentu yang berhubungan dengan migrain hendaknya dihentikan. Jadi menghindari konsumsi obat-obatan yang memacu migrain. Bagaimana contohnya mengandung hormon estrogen seperti pil KB. Jadi ini merupakan pencegahan untuk migrain biar tidak mengalami kegangguan. Tapi untuk penggunaan obat-obatan untuk pengobatan migrain itu nanti berhubungan dengan dokter. Sehingga kombinasi dari paham jenis, paham gejala, tahu tentang gejala bahaya pencegahan bisa menghindarkan orang dari ataupun terlambat untuk menangani migrain. Sehingga perlu kita ketahui dan perlu kita sampaikan untuk keluarga kita ataupun masyarakat di lingkungan kita. Terima kasih.